Halo, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya sebelum kita belajar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, baik ya. Semoga semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Nah, sebelum Pak Guru jelaskan materi, Pak Guru membawa sebuah benda yang menyerupai apa ini anak-anak? Iya, menyerupai timbangan. Nah, timbangan ini manfaatnya sudah anak-anak ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ada yang mau membantu Pak Guru. Apa fungsi dari timbangan ini? Ya, silakan. Ya, pertama fungsinya adalah untuk mengukur berat suatu benda. Ya, ada lagi yang lain? Apa fungsi dari timbangan yang Pak Guru bawa? Ya, bagus. Jawaban yang kedua, untuk membuat benda itu sama dengan ukuran yang diinginkan. Oke. Ada lagi? Ya, sudah ya. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi, ya, timbangan ini pada dasarnya adalah untuk menyamakan berat benda yang diukur dan mengetahui berat benda yang diukur. Karena timbangan ini adalah menggunakan sistem keseimbangan. Keseimbangan apa di sini? Antara benda yang digunakan sebagai patokan dengan barang yang anak-anak ukur beratnya. Jadi, secara otomatis timbangan ini berfungsi untuk menyeimbangkan hubungan dari benda yang ditimbang dengan benda yang digunakan sebagai ukurannya. Nah, berkaitan dengan hubungan keseimbangan suatu benda, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi muatan PPKN yang berjudul apa anak-anak kalau kita berbicara tentang keseimbangan? Apa kira-kira materinya? Ya, kita akan mempelajari hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungannya dengan materi yang sebelumnya, minggu lalu sudah Pak Guru jelaskan tentang nilai-nilai dan penerapan dari 5 sila Pancasila tersebut. Maka di sini akan hubungannya sangat kelihatan sekali, karena di dalam nilai-nilai positif dari Pancasila tentu kita kaitkan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dalamnya, sehingga terjadinya keselarasan dalam penerapannya untuk kehidupan sehari-hari anak-anak di rumah. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah ada menjadi ringkasan kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum Pak Guru melangkah ke kegiatan yang pertama, maka Pak Guru mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan. Nah, apa kesepakatannya anak-anak? Ini yang pertama, anak-anak menonton video pembelajaran sampai selesai tanpa di-skip. Itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua adalah mengerjakan soal yang akan dikirim ke Google Classroom setelah menonton video pembelajaran secara keseluruhan. Nah, ini yang menjadi kesepakatan yang akan kita lakukan, yang akan anak-anak lakukan sebelum anak-anak melakukan pembelajaran secara langsung melalui video pembelajaran ini. Ya. Nah, untuk sanksinya Pak Guru tidak tuliskan secara langsung, karena sanksinya akan diterima oleh anak-anak secara langsung. Kenapa begitu, anak-anak? Jika anak-anak mengikuti kesepakatan ini, maka Pak Guru yakin anak-anak akan bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Begitupun sebaliknya jika anak-anak tidak mengindahkan kesepakatan ini. Ini juga ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya pada sila yang keempat. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang sila keempat, bahwa
kesepakatan hasil musyawarah harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang realisasinya di sini anak di kesepakatan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan sebelum melangkah ke kegiatan yang pertama. Nah, Pak Guru memberikan sebuah cerita antara ibu guru dan siswanya yang ada di kelas yang membahas satu topik sebagai berikut. Ya, ini ibu guru. Ibu guru sedang bertanya kepada anak-anak. Ini ada ibu guru sedang ada di dalam kelas bersama dengan siswanya, sedang berdiskusi tentang satu topik. Ya, Bu Guru memberikan pertanyaan kepada siswanya. Anak-anak, Ibu Guru ingin bertanya, siapa yang tahu kenapa kita harus menghormati seorang guru? Anak-anak pun berupaya untuk menjawab dengan benar, didahulukan oleh Tony. Saya, Bu Guru. Menurut saya, dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan pengajaran hingga kita menjadi anak yang pandai. Ya, bagus. Andi, selanjutnya siapa yang bisa? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Tony. Kalau menurut saya, kita harus menghormati guru karena guru menjadikan kita menjadi orang yang berguna, Cikgu. Oke, bagus Tony. Sekarang siapa yang bisa? Ya, silakan Susi. Iya, Bu. Menurut saya bahwa guru mendisiplinkan kita, jadi kita menghargainya. Oke, Susi. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang bisa? Ya, silakan Rini. Kalau menurut saya, Bu, Bapak dan Ibu saya juga guru, Cikgu. Tersentak semuanya tertawa sampai kucing yang ada di balik pintu pun ikut mentertawakan jawaban dari Rini. Nah, demikian anak-anak sebuah cerita yang bisa anak-anak tadi pahami dalam cerita Pak Guru. Nah, di sana tentu ada topik yang dibahas oleh Bu Guru itu tentang mengapa anak-anak harus menghormati guru. Nah, itu kaitannya adalah itu merupakan kewajiban dari seorang siswa harus menghormati guru di balik haknya untuk mendapatkan pengajaran. Nah, dari apa yang disampaikan ibu guru beserta siswanya tadi itu sudah menandakan adanya hubungan antara hak dan kewajiban di lingkungan kelas atau sekolah tersebut. Nah, sudah ya anak-anak, untuk literasi kita pada hari ini sudah jelas ya. Itu literasi tentang hubungan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Pak Guru akan melanjutkan pada kegiatan yang pertama, yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sebelum kita mengetahui hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita memahami apa sebenarnya itu hak, apa itu sebenarnya kewajiban, dan apa itu sebenarnya tanggung jawab. Nah, sekarang Pak Guru akan bahas satu persatu tentang hal tersebut. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan anak-anak, tidak bisa ditawar lagi. Ini merupakan sesuatu yang sudah baku yang harus kita lakukan secara penuh dan secara tulus, ya. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian hak, kita akan melihat apa itu hak. Tadi kita sudah bahas tentang kewajiban, sekarang kita bahas apa itu hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan, ya. Kalau tadi kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan, kalau hak segala sesuatu yang harus kita dapatkan dan tidak bisa ditawar lagi kalau sudah kita melaksanakan suatu kewajiban, ya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa? Nah, sudah melakukan kewajiban, sudah mendapatkan hak, disinilah fungsi dari tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku. Kesadaran di mana? Kesadaran dari kewajiban yang sudah dilakukan dan mendapatkan hak, disinilah yang harus dilakukan secara terus-menerus sampai pada terciptanya hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban tersebut, sehingga tanggung jawab ini sangat penting untuk menyeimbangkan kewajiban dan hak dari anak-anak. Nah, itu dia pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab anak-anak. Sudah paham ya semuanya? Oke, bagus. Kalau sudah paham, sekarang Pak Guru akan lanjutkan tentang contoh kewajiban di lingkungan rumah. Nah, secara sadar atau tidak sadar anak-anak sudah melakukan terkait dengan pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang nilai positif dari sila-sila Pancasila. Tentunya anak-anak sudah secara sadar memahami contoh dari kewajiban di lingkungan rumah. Apa saja? Ya, kita lihat. Yang pertama itu adalah membersihkan halaman rumah. Coba lihat si anak ini. Dia membersihkan halaman rumah karena melihat ibunya sudah sibuk memasak. Nah, jadi si anak ini ikut melakukan kewajibannya untuk meringankan beban dari orang tuanya. Seperti itu. Ya, semoga anak juga melakukan hal yang sama di rumah ya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah bergotong royong membersihkan ruangan. Nah, kalian dengan anggota keluarga melakukan kewajiban dengan bergotong royong membersihkan ruangan di rumah, sehingga halamannya akan terus menjadi asri. Selanjutnya adalah hormat kepada kedua orang tua. Nah, jadi kita harus menghormati kedua orang tua kita ya anak-anak ya. Agar kenapa? Nah, baik kita mau pamitan, mau pergi ke suatu tempat, kita harus pamitan terlebih dahulu. Begitupun kalau kita datang, kita juga harus memberikan salim kepada orang tua, karena itu adalah kewajiban seorang anak. Selanjutnya adalah mencuci piring. Nah, ini kewajiban mencuci piring itu bagaimana? Ya, mencuci piring membantu meringankan ibu pada khususnya untuk membersihkan alat-alat dapur, sehingga ibu menjadi lebih diringankan pekerjaannya. Nah, semoga dari 4 contoh ini tentang kewajiban yang Pak Guru sampaikan anak-anak sudah terapkan di rumah ya. Ya, selanjutnya adalah Pak Guru akan mengajak melihat contoh hak di lingkungan rumah. Nah, contoh hak di lingkungan rumah di sini adalah yang pertama bermain dengan keluarga. Ya, bermain dengan keluarga di sini. Bagaimana caranya bermain dengan keluarga? Nah, bermain dengan orang tua untuk mendapatkan kasih sayang, ini adalah hak anak di rumah. Yang kedua, itu adalah mendapatkan makanan bergizi. Nah, setelah anak-anak sudah membantu, ini adalah hak anak-anak mendapatkan makanan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari. Selanjutnya, yang ketiga adalah mendapatkan kasih sayang seperti ini. Nah, kasih sayang di sini dimaksud anak-anak disayangi, ingin disayangi oleh orang tua sebagaimanapun situasinya dalam keluarga tersebut. Ini adalah hak seorang anak. Yang terakhir adalah mendapatkan pengajaran dari orang tua. Pengajaran apa dimaksudnya? Nah, mendapatkan nasihat di sini, mendapatkan ilmu yang tentunya bersifat positif bagi perkembangan anak tersebut, seperti itu. Nah, ini adalah contoh hak yang anak-anak bisa dapatkan di lingkungan rumah setelah anak-anak sudah menyelesaikan kewajiban anak-anak di rumah. Nah, berikutnya Pak Guru menerangkan tentang contoh tanggung jawab di lingkungan rumah. Nah, ini tanggung jawab anak-anak, contoh tanggung jawab di lingkungan rumah. Nah, tanggung jawab yang bisa anak-anak terapkan, Pak Guru berikan suatu contoh. Tanggung jawab misalnya anak-anak mencuci piring, ya. Ini adalah kewajiban anak untuk mencuci piring ya anak ya. Kewajiban anak untuk mencuci piring.
di rumah. Nah, karena anak-anak sudah mendapatkan hak, makanan bergizi. Ya, karena hubungan antara kewajiban dan hak itu harus seimbang, jangan berat sebelah. Nah, dari kedua hal yang sudah dilakukan, baik berupa kewajiban dan hak ini, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu bagaimana maksudnya? Ya, dilakukan dengan penuh tanggung jawab sampai pekerjaan selesai. Nah, ini adalah salah satu bentuk hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan ini yang di bawah ini adalah tanggung jawab. Yang dimaksud itu adalah bagaimana anak mampu bertanggung jawab dari hak yang sudah anak-anak dapatkan, dari kewajiban yang sudah dilakukan di lingkungan rumah. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan pada kegiatan yang kedua sesuai dengan tujuan kedua kita pada hari ini, yaitu tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan tentang contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang kita akan lihat hubungannya ada di mana antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ini pengertiannya dulu, bahwa semua itu sama diperlukan karena hak didapatkan jika kita menjalankan kewajiban, dan juga jika kita diberikan hak itu berarti kita mempunyai tanggung jawab. Nah, itu pengertiannya. Nah, bagaimana penerapannya hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam lingkungan rumah? Seperti ini contohnya, bahwa hak dan kewajiban, kita akan mendapatkan hak jika telah melaksanakan kewajiban. Itu hubungannya ya. Itu dilaksanakan secara tanggung jawab. Nah, Pak Guru akan berikan contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam lingkungan rumah. Contoh kewajiban yang anak lakukan adalah seperti ini. Adalah membersihkan rumah, halaman, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan rumah bersama anggota keluarga. Nah, tentu di sini dari kewajiban ini anak-anak secara otomatis akan mendapatkan hak anak-anak apa? Nah, anak-anak akan dapat menikmati halaman atau ruangan yang bersih dan rapi sehingga suasana rumah akan menjadi nyaman. Nah, itu hak anak-anak dari kewajiban yang sudah dilaksanakan. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Nah, tanggung jawabnya itu harus antara hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang anak-anak. Maksudnya seimbang di sini seperti apa? Jangan berat sebelah atau tumpang tindih. Selalu meminimkan kewajiban dan haknya yang lebih utamakan. Tidak seperti itu. Harus seimbang antara kewajiban dan hak, sehingga keseimbangan itu akan memunculkan tanggung jawab dalam diri anak-anak dalam melakukan hak dan kewajiban anak-anak di lingkungan rumah. Seperti itu ya anak-anak, sudah paham ya? Jelas hubungannya? Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan tadi ya bisa dipahami oleh anak-anak, dan nanti anak-anak bisa terapkan dengan menjawab soal yang Pak Guru kirimkan melalui PDF tersebut. Nah, dengan demikian ya anak-anak akan bisa fokus dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, cukup sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, dan salam sehat.